murid dunya wa din wassalat wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bersilaturahmi di pagi hari ini di dalam rangka mensyiarkan agama Islam. Insyaallah taala apabila kita menghidupkan agama Islam, bagaimanapun caranya Allah akan menolong kita dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Di antaranya di pagi hari ini saya sampaikan memberi wasiat harta untuk keluarga jamaah yang saya hormati. Jadi keluarga itu ada yang mendapat bahagian pusaka dari harta familinya yang meninggal dunia. Nah, jadi waris namanya. Jadi keluarga itu ada yang mendapat bagian pusaka dari harta familinya yang meninggal dunia. Nah, ini perhatikan ya. Jadi ada pula yang tidak mendapat. Ada yang mendapat, ada yang tidak mendapat. Nah, ilmu baru. Jadi yang mendapat pusaka tidak usah kita bicarakan. Adapun yang tidak mendapat, bila ia hadir pada waktu pembagian pusaka membuka waris. Adapun yang tidak mendapat, saya repeat, adapun yang tidak mendapat betul menang. Bila ia hadir pada waktu pembagian pusaka riung, maka hendaklah dia diberikan juga hanya sekedarnya. Nah, ini kan memberi wasiat harta untuk keluarga. Waris lain lagi ceritanya. Nah, sebab apa? Membiarkan dia tidak mendapat apa-apa itu cilemet batur ngadibare ada orang tuh ini dapat mengecilkan hatinya. Dan boleh jadi juga ini timbul benci dan marahnya kepada semua keluarga yang mendapat warisan. Itu. Jadi kalau bab waris ini terlebih dulu kita kepada hukum dulu. Ya, sana laki-laki dan perempuan. Adapun saudara di samping anak jikalau hadir dikasih, tetapi hanya sebagian, itu mah hanya kebijaksanaan. Kita berbicara tentang hukum dulu. Nah ini jamaah yang saya hormati, ya. Kemudian oleh sebab itulah jamaah yang saya hormati, Allah memerintahkan di dalam Al-Quran supaya keluarga yang tidak mendapat warisan itu ini dibagi dari harta warisan itu sekedarnya saja. Berapa hartanya sekian, nah itu ada aturannya. Perempuan sekian, laki-laki sekian. Lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Adapun dari saudara itu hanya sekedarnya saja. Berapa banyak? Pembagian itu tidak diterangkan jamaah. Ya. Berapa banyak pembagian itu? Jamaah yang saya hormati, ini tidak diterangkan, hanya menurut banyak sedikitnya harta peninggalan itu. Jadi orang ditinggali ayeuna volume rezekinya saja. Persennya ada berapa? Jadi sekiranya dirasa memadai, jamaah yang saya hormati, dikala memberikan itu maka hendaknya dilakukan dengan cara yang baik. Nah, dengan ucapan dan perkataan yang baik juga. Ya, jadi tidak boleh dengan kasar, dengan menampakkan ketidakrelaan, sehingga diterimanya dengan laku terpaksa dan tidak menyenangkan. Begitu. Kalau keluarga yang tidak mendapat pusaka itu orang hartawan, perlu juga ini diberikan bahagian kepadanya, yaitu apa saja yang baik sebagai hadiah. Nah, hak keluarga yang tersebut ini begitu banyak benar dilengahkan jamaah yang saya hormati, manusia disia-siakan dan tidak dikerjakan dengan betul diantaranya. Karena itu terdapat perpecahan sesama keluarga. Karena memang orang jamaah yang saya hormati hakna di keluarga ti mang ti bibi itu. Tapi tetap jamaah yang seperti ada hadiah ya. Menurut
kemampuan di luar aturan anak itu. Ya ini yang akan mendapatkan harta warisan timbullah tamak dan batil. Di situ jamaah yang saya hormati berebutkan warisan terus akhirnya teh sedih ya teh jamaah yang saya hormati. Jadi jikalau arwah meninggalkan jasad jamaah yang saya hormati, dia bolak-balik ingin menengok jamaah yang minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala ke makam, dia melihat badannya yang sembada itu, yang gagah perkasa. Kemudian dia keluar air nanah, darah dan lain sebagainya, dia nangis. Dulu kamu gagah, ganteng, sekarang sudah bau, sudah dimakan bilatung. Dia nangis jamaah yang saya hormati. Itu rohnya itu lihat. Walaupun roh itu bukan bagian makamu, tetapi ini sudah diterangkan dalam salah satu hadis seperti itu jamaah yang saya hormati. Kemudian dia minta izin jamaah yang saya hormati akan datang ke rumahnya melihat saudaranya, anak saudaranya. Jikalau dia soleh, dia pergi jamaah yang saya hormati dengan senang hati. Tetapi jikalau dia salah merebutkan warisan anak, dia akan sedih dan menangis jamaah yang saya hormati. Maka disitulah jamaah yang saya hormati, apabila ditinggalkan oleh keluarga kita, bapak, ibu, jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, yatba'ul mayit salasun fayarju isnain wa yabqa wahid. Fayarju isnain, ilu perkara yang akan mengikuti mayit, dua yang akan balik, dari satu amal baik dan amal buruk. Dua yang akan balik lagi jamaah yang saya hormati, harta dan keluarga. Saya repeat, yatba'ul mayit salasun, ada tiga perkara yang ikut pada mayit. Begitu. Satu yang akan mengikuti amal baik dan amal buruk. Begitu. Kemudian dua yang akan balik lagi, harta dan keluarga. Begitu jamaah yang saya hormati. Secinta apapun, sesayang apapun, jikalau dia datang mengetuk pintu jamaah yang saya hormati, dia akan diusir. Ayeuna menggeus lain-lain deui. Begitu, diusir. Tetapi yang namanya ruh tidak mengetuk pintu jamaah yang saya hormati, akan melihat jamaah yang saya hormati. Bisa juga dia mengetuk pintu jamaah yang saya hormati jikalau masih ada raga. Bisa duduk kelihatan jikalau ada raga jamaah yang saya hormati. Bisa meraba jikalau ada raga jamaah yang saya hormati, digerakkan oleh ruh. Tetapi ruh melihat jamaah keadaan semua keluarganya. Begitu jamaah. Maka jadilah keluarga yang soleh. Jangan merebutkan warisan. Doakan jamaah yang saya hormati. Ya, pada saat itu dia meminta izin, atas izin Allah Subhanahu wa taala, dia akan melihat jamaah yang saya hormati semua gerak gerik kita. Begitu jamaah. Tidak hendak dia memberikan walaupun sedikit kepada keluarganya yang tidak mendapatkan warisan untuk keluarga di luar warisan tersebut. Padahal telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan tegas dan terang. Begitu jamaah. Nah, sekarang saya hendak membawakan beberapa keterangan agama Islam jamaah yang saya hormati, yang terampil dan ayat-ayat Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ini sebagai kenyataan bagi pembicara-pembicara yang lalu jamaah yang saya hormati, supaya mudah menyesuaikan. Maka menyusunnya saya atur menurut susunan pembahagian pasal jamaah yang saya hormati. Memang jamaah yang saya hormati, redaksi bukan perkara mudah jamaah yang saya hormati. Saya buat redaksi tema itu mudah jamaah. Satu hari 3 kali ceramah berbeda-beda. Tidak etakena. Ini bukan perkara mudah saya menyusun kalimat ini jamaah yang saya hormati. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wabidil qurba wal yatama wal masakin. Begitu, yang artinya hendaklah kamu ini menyembah Allah dan janganlah kamu sekutukan sesuatu kepadanya. Berbuat baiklah kepada ibu dan bapak, keluarga yang hampir, anak-anak yatim dan orang miskin. Begitu jamaah yang sekalian. Jadi tentang pahala kepada orang yang memberikan hak keluarga ada diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadis jamaah. Man habba
ayub satolahu fi rizqihi wa yunsa'alu fi asarihi fal yasil rahimahu. Barang siapa yang suka diluaskan rizkinya dan diundurkan ajalnya, hendaklah ya hubungkan keluarga, begitu, berbanyak silaturahmi. Nah, barang siapa suka diluaskan rezekinya seperti itu. Maksudnya, undurkan ajal di sini maksudnya yaitu memberikan keberkahan hidup atau berkecukupan dalam hidupnya, begitu jamaah yang saya hormati bagi orang yang sering silaturahmi. Nah, tentang ancaman siksa bagi orang yang memutuskan perhubungan keluarga, ada saya tambah beunghar naon. Kudu nama adi we heula, abukuna lanceuk we ka adi. Ceritana atuh lanceuk ka adi mah. Itu kan ngelehan maneh lanceuk ka adi datang. Adi leuwih santun kanu jadi lanceuk. Mang, alo ka Mang. Isi Mang teu bisa ripuh, teu bisa lembang. Begitu jamaah yang hormati, jangan memutuskan, jangan sampai poekeun obor. Layat khul jannah. Oh, tidak, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Allah luas. Begitu jamaah. Dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, asrul khairi sawaban, albiru wasilaturahim, wa asrul syari uqubat, albagyu wa qati'atu rahim. Kebaikan yang segera mendapat ganjarannya apa? Ialah kebajikan dan menghubungkan keluarga, silaturahmi. Kejahatan yang paling segera mendapat siksanya ialah durhaka dan memutuskan keluarga, memutuskan tali silaturahmi. Jamaah begitu. Kita anggap silaturahmi di frekuensi 14164 MHz saya sambungkan lagi, ini adalah silaturahmi juga. Begitu jamaah. Kenapa? Karena membaca dalam salah satu hadis jamaah Allah ngeri. Ana rajula qala ya Rasul, innali qarabata asiluhum wa yaqta'uni wa asinu ilaihi wa yusiru ilaya wa ahluhu anhum wa yazhaluna ala faqala la in kunta kama qulta maka annama tusibhumul mana wala yajalu ma'aka minallah dhahir alaihim ma dumta alai dzalik. Begitu. Ini hadis mengatakan seperti itu. Nah, bahwasanya seorang laki-laki dia berkata, ya Rasul, sesungguhnya saya ada mempunyai kerabat yang saya hubungkan silaturahmi. Tetapi mereka memutuskannya, kurang nyambung ke dengan mereka ngepeskeun. Saya berbuat baik terus-terusan, mereka membalas kejahatan kepada kami. Dan saya sabar atas gangguan mereka, tetapi mereka terus mengganggu saya. Maka sabda Nabi Muhammad SAW, jika betul sebagaimana telah engkau katakan ini, maka seakan-akan engkau berikan abu panas kepada mereka. Mudah-mudahan engkau tetap mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menolak bahaya mereka selama engkau lakukan begitu. Allah. Begitu jamaah yang saya hormati. Jadi pemberian kebaikan dikatakan sebagai abu panas karena orang yang diberikan tidak suka menerima, seperti dia tidak suka menerima abu panas untuk dimakan. Nah, begitu. Jadi tentang membantu keluarga, bagaimana kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamaah? Walladzi ba'atsani bil haqq la yaqbalullahu shadaqatan mir rajulin walahu qarabatun muhtajuna ila shadaqatihi wa yasrifuha ila ghairihim walladzi nafsi biyadihi la yandurullah ilaihi yaumal qiyamah. Begitu jamaah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya, demi Allah yang telah mengutusku dengan benar, Allah tidak menerima sedekah dari seorang padahal ia mempunyai kerabat yang perlu pada sedekahnya itu.
tetapi ya berikan sedekah itu kepada orang lain demi Tuhan yang di diriku di tengahnya. Allah tidak pedulikan dia pada hari kiamat. Begitu jamaah yang sebentar. Oh, ceramah teh kudu ayat saya ceramah di dinya kudu pakai saya siapnya mimbar saya tuh. Nah, tentang mendidik keluarga diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa andir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan kepada keluargamu yang hampir tentang berlaku adil terhadap keluarga, juga diterangkan dalam firman Allah, wa idza lutmu fa'dilu walau kana zakurba. Apabila kamu berkata-kata hendaklah kamu berlaku adil walaupun terhadap keluarga juga. Kajenteng pamajikan, kajenteng anak, kajenteng incu nya kudu adil urang. Kalau salah ya salah. Ulah salah dibenerkeun. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina bil qisti syuhada lillahi walau ala anfusikum wa awil walidaini wal aqrabin. Dalam Al-Quran seperti itu jamaah. Baik orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri, ibu bapak dan keluarga yang hampir. Begitu jamaah yang hormat. Yang terakhir 7 menit ke depan, tentang memberikan wasiat harta untuk keluarga bagaimana? Ini diterangkan di dalam firman Allah, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farjuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufan. Begitu jemaah. Ya. Apabila hadir pada waktu pembagian pusaka kaum keluarga, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka hendaklah berikan mereka sekedarnya dan berkata kepada mereka dengan perkataan yang baik. Begitulah jamaah yang hormati, agama Islam mengadakan beberapa peraturan dan undang-undang terhadap keluarga kita, kerabat dan famili, supaya satu sama lain ini berkasih-kasih, saling dede, salingnya, ya, dan saling bertolong-tolongan agar pertalian persaudaraan semakin teguh. Yang tentu ini lebih mudah jamaah untuk mencapai maksud kita. Lagi pula akan berjalan dengan rapinya segala yang bertalian dengan turunan kita. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akan mengucapkan terima kasih juga, alhamdulillah ini banyak nih user yang hadir pagi hari ini. Terima kasihlah yang grup minti, Revica tetap menang. Terima kasih Aotong. Di atas saya juga ada Dagadu. Mana lagi? Oh ada, alhamdulillahirabbil alamin. Sniper alhamdulillahirabbil alamin dari Bekasi juga nih. Alhamdulillah telah hadir ya. Oke. Salam sehat sejahtera untuk Anda semua. Marhaban ya Ramadan, sebentar lagi kita akan melaksanakan sahur. Kalau menurut perhitungan kalender tanggal 11. Tapi belum. Tunggu dulu. Sebentar ada pengumuman nanti dari Menteri Agama, ujung icupan segala gaduh. Sniper. Tanggal 11, tanggal 12 tunggu saja. Biasa nama orang bangsa orang timur lamun puasa yang pengpadeun, lamun lebaran yang paheulana. Ya baik, terima kasih kepada rekan sahabat Kultum dimanapun berada. Ya, nggak apa-apa. Oh iya. Ada Seni aja. Oke, terima kasih Seni. Udah. Hadir dong nanti ya. Ya Seni aja ya. Terima kasih dari Kabupaten Garut. Sehat selalu, salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi